Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang how to analyze data yang beranggotakan saya sendiri, Redianto Prasetyo, dan Rahmat Putra. How to analyze data. Analisis data didefinisikan sebagai proses pembersihan, transformasi, dan pemodelan data untuk menemukan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Tujuan analisis data adalah untuk mengekstrak informasi yang berguna dari data dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data. Secara garis besar, analisis data dapat dikatakan sebagai sebuah proses sistematikal dalam menerapkan teknik, logika, atau sistematika untuk mendeskripsikan, mengilustrasikan, merangkum, dan mengevaluasi sebuah data. Proses ini juga dapat diketahui memiliki tujuan untuk memeriksa, merapikan, mentransformasikan, dan memeragakan data dengan menemukan informasi yang berguna hingga mendapatkan kesimpulan yang dapat menunjang proses pembuatan keputusan. Dalam data sendiri ada beberapa fase yang perlu dilalui, yaitu proses pembersihan data. Ini merupakan proses pertama yang mana akan menghasilkan aktivitas pencocokan data, duplikasi, dan segmentasi data untuk membersihkan data mentah yang berasal dari beragam sumber. Analisis kualitas data. Cara kedua akan melibatkan perhitungan frekuensi, deskripsi statistik seperti mencari mean dari data, menentukan deviasi standar, mencari median, hingga mencari variabel N dalam data yang sesuai dengan perbandingan set data variabel eksternal. Yang ketiga, analisis data. Banyak sekali jenis analisis data yang dapat dilakukan dalam mengolah sebuah data. Misalnya saja seperti analisis komputias, analisis hierarki, analisis distribusi, analisis statistik, dan lain-lain. Yang keempat, melakukan pendekatan eksploratif dan konfirmatif. Dalam sebuah analisis eksploratif tidak ada hipotesis yang jelas dapat dinyatakan sebelum menganalisis data, dan di dalam analisis konfirmatif, hipotesis jelas mengenai data akan berupa produk uji coba. Yang kelima, memeriksa stabilitas hasil. Stabilitas hasil dapat ditemukan menggunakan validasi silang, analisis sensitivitas, dan metode statistik. Yang keenam, analisis dengan beragam metode statistikal. Terdapat 4 metode statistikal yang umum digunakan dalam fase ini, yaitu mode linear umum, mode linear generalisasi, pemeragaan persamaan struktural, dan teori respon terhadap data. Jenis data, teknik, dan metode. Yang pertama, teks analisis. Analisis teks juga disebut sebagai data mining. Ini adalah metode untuk menemukan pola dalam kumpulan data besar menggunakan database atau data mining. Ini digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi bisnis. Alat bisnis intelligence hadir di pasar yang digunakan untuk mengambil keputusan bisnis yang strategis. Secara keseluruhan, ia menawarkan secara untuk mengekstrak dan memeriksa data dan memperoleh pola dan akhirnya interpretasi data. Yang kedua, statistical analysis. Analisis statistik menunjukkan apa yang terjadi dengan menggunakan data masa lalu berupa dashboard.
Analisis statistik meliputi pengumpulan, analisis interpretasi, penyajian, dan pemodelan data. Ini menganalisis satu set data atau sampel data. Ada dua kategori dari jenis analisis ini, analisis deskriptif dan analisis inferensial. Oke, saya akan melanjutkan dari teman saya itu Redianto. Itu selanjutnya ada deskriptif analisis, yaitu menganalisis data lengkap atau sampel data numerik yang diringkas. Ini menunjukkan mean dan deviasi untuk data kontinu, sedangkan persentase dan frekuensi untuk data kategori. Selanjutnya ada inferential analisis, menganalisis sampel dari data lengkap. Dalam jenis analisis ini, Anda dapat menemukan kesimpulan yang berbeda dari data yang sama dengan memilih sampel yang berbeda. Lalu selanjutnya ada diagnostik analisis. Analisis diagnostik menunjukkan mengapa melakukannya terjadi dengan menemukan penyebabnya dari wawasan yang ditemukan di analisis statistik. Analisis ini berguna untuk mengidentifikasi pola perilaku data. Jika ada masalah baru yang muncul dalam proses bisnis Anda dapat melihat analisis ini untuk menemukan pola yang serupa dari masalah tersebut, dan mungkin memiliki kesempatan untuk menggunakan resep serupa untuk masalah baru. Lalu selanjutnya ada predictive analysis. Analisis prediktif menunjukkan apa yang mungkin terjadi dengan menggunakan data sebelumnya. Contoh paling sederhana adalah jika tahun lalu saya membeli 2 gaun berdasarkan tabungan saya, dan jika tahun ini gaji saya naik 2 kali lipat, maka saya bisa membeli 4 gaun. Tapi tentunya tidak mudah seperti ini, karena Anda harus memikirkan keadaan lain seperti kemungkinan harga baju naik tahun ini, atau mungkin alih-alih gaun Anda ingin membeli sepeda baru, atau Anda perlu membeli rumah. Lalu selanjutnya ada prescriptive analysis. Analisis preskriptif menggabungkan wawasan dari semua analisis sebelumnya untuk menentukan tindakan mana yang harus diambil dalam masalah atau keputusan saat ini. Sebagian besar perusahaan berbasis data menggunakan analisis preskriptif karena analisis prediktif dan deskriptif tidak cukup untuk meningkatkan kinerja data. Berdasarkan situasi dan masalah saat ini, mereka menganalisis data dan mengambil keputusan. Lalu selanjutnya ada data proses. Yang pertama ada data analisis proses. Proses analisis data tidak lain adalah mengumpulkan informasi dengan menggunakan aplikasi atau alat yang tepat yang memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi dan menemukan pola di dalamnya. Berdasarkan informasi dan data itu, Anda bisa membuat keputusan atau Anda bisa mendapatkan kesimpulan akhir. Analisis data terdiri dari tahapan berikut. Yang pertama, data recruitment gathering. Pertama-tama Anda harus memikirkan mengapa Anda ingin melakukan analisis data ini. Semua yang Anda butuhkan untuk mengetahui maksud dan tujuan melakukan analisis. Anda harus memutuskan jenis analisis data yang ingin Anda lakukan. Dalam fase ini, Anda harus memutuskan apa yang akan dianalisis dan bagaimana mengukurnya. Anda harus memahami mengapa Anda menyelidiki dan tindakan apa yang harus Anda gunakan untuk melakukan analisis ini. Selanjutnya ada data collection. Setelah pengumpulan persyaratan, Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal-hal apa yang harus Anda ukur dan apa yang seharusnya menjadi temuan Anda. Sekarang saatnya mengumpulkan data Anda berdasarkan persyaratan. Setelah Anda mengumpulkan data Anda, ingatlah bahwa data yang dikumpulkan harus diproses atau diatur untuk dianalisis. Saat Anda mengumpulkan data dari berbagai sumber, Anda harus menyimpan catatan dengan tanggal pengumpulan dan sumber data. Selanjutnya ada data cleaning. Sekarang, data apapun yang dikumpulkan mungkin tidak berguna atau tidak relevan dengan tujuan analisis Anda. Oleh karena itu, data tersebut harus dibersihkan. Data yang dikumpulkan mungkin berisi catatan duplikat, spasi, atau kesalahan. Data harus dibersihkan dan bebas dari kesalahan. Fase ini harus dilakukan sebelum analisis, karena berdasarkan pembersihan data, keluaran analisis Anda akan lebih mendekati hasil yang diharapkan. Terus selanjutnya ada data analisis. Setelah data dikumpulkan, dibersihkan, dan diproses, data siap untuk analisis. Saat Anda memanipulasi data, Anda mungkin menemukan bahwa Anda memiliki informasi persis yang Anda butuhkan, atau Anda mungkin perlu mengumpulkan lebih banyak data. Selama fase ini, Anda dapat menggunakan alat dan perangkat lunak analisis data yang akan membantu Anda memahami, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan berdasarkan persyaratan. Lalu selanjutnya ada data visualization. Visualisasi data sangat umum dalam kehidupan Anda. Mereka sering muncul dalam bentuk bagian dan grafik. Dengan kata lain, data ditampilkan dalam bentuk grafik sehingga akan memudahkan otak manusia untuk memahami dan mengolahnya.
Visualisasi data sering digunakan untuk menemukan fakta dan tren yang tidak diketahui. Dengan mengamati hubungan dan membandingkan kumpulan data, Anda dapat menemukan cara untuk menemukan informasi yang berarti. Terima kasih.